Nah, jadi ini sangat disayangkan 3 pemain ini cedera nih teman-teman, dan kita harapkan jangan lagi nanti ada pemain dari timnas Indonesia yang dipanggil cedera. 5-0, 6-0, 7-0, tapi mainnya ngasal. Nggak harus rapi. Nah, artinya harus mengandalkan intelijen. Saya sayang juga Ivar Jenner ini absen. Yance Sayuri juga batal membela timnas Indonesia. Nah, ini juga sangat disayangkan walaupun Yance Sayuri belum tentu bermain dari awal kan. Karena Yance juga adalah pemain yang biasa fight di atas lapangan. Ini nanti penggantinya dari Yance Sayuri ini siapa? Kemungkinan katanya Zaki Ashraf ya. Badai cedera melanda timnas Indonesia. Ada Jordi Amat, Jordi Amat juga batal membela timnas Indonesia. Ini Jordi Amat dengan pemain yang penting juga di lini pertahanan. badai cedera nampaknya belum berakhir bagi skuad timnas Indonesia. Masalah ini menjadi perhatian utama hanya beberapa hari sebelum pertandingan krusial dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam yang dijadwalkan akan berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Cedera ini telah menjadi pukulan keras bagi timnas selama beberapa jendela internasional terakhir dan kerap kali meninggalkan mereka dengan sedikit opsi di lapangan. Badai cedera ini pertama kali mulai muncul pada FIFA Matchday pada Juni 2023 ketika timnas Indonesia berjuang dengan kehilangan pemain kunci. Salah satu kejutan terbesar pada saat itu adalah cedera yang dialami oleh Sandy Walsh selama pemusatan latihan. Sandy Walsh adalah salah satu bek andalan timnas Indonesia dan cederanya menjadi pukulan keras bagi tim. Kehilangan seorang pemain yang kuat dan berpengalaman seperti Walsh adalah tantangan besar yang harus diatasi oleh pelatih Sinteyong. Namun, masalah cedera itu ternyata belum selesai. Saat tim memasuki jendela internasional berikutnya pada bulan September 2023, ketika mereka bersiap menghadapi Turkmenistan pada 8 September 2023, masalah cedera kembali menghantui skuad Garuda. Kali ini, timnas Indonesia harus kehilangan 4 pemain utama menjelang laga tersebut. Keempat pemain tersebut adalah Dimas Derajat, Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, dan Shane Patinama. Cedera yang melanda mereka mengubah dinamika tim secara signifikan dan memberikan beban tambahan pada skuad yang sudah memiliki tugas berat. Meskipun harapan dan ekspektasi selalu tinggi menjelang setiap kali pertandingan timnas, cedera menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dihindari dalam sepak bola. Cedera bisa terjadi kapan saja dan seringkali tanpa peringatan. Namun, menangani cedera dengan baik adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan timnas dan pemain yang terlibat. Jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam, berita kurang menggembirakan datang. Berdasarkan informasi terbaru, 2 pemain kunci telah terpaksa menepi karena cedera, yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memberikan penjelasan mengenai kondisi Jordi Amat. Amat mengalami cedera yang cukup serius sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam tim. Arianto menjelaskan kondisinya saat ini Jordi Amat harus pulih terlebih dahulu. Cedera tersebut dialami oleh Amat saat membela Johor Darul Takzim dalam laga kedua grup 1 Liga Champions Asia 2023-2024 melawan BG Pathum United FC di BG Stadium Thailand pada 3 Oktober 2023. Sementara itu, Yance Sayuri juga tidak dapat membela timnas Indonesia karena masih dalam tahap pemulihan dari cedera yang ia alami. Sulaiman Abdul Karim, seorang pejabat timnas, menjelaskan, suatu kebanggaan bagi pemain kami dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun, dengan berat hati, tim tidak bisa melepaskan Yance karena ia masih dalam tahap pemulihan cedera. Cedera Yance Sayuri terjadi saat bermain melawan Borneo FC pada pekan ke-13 Liga 1. Keberadaan cedera dalam dunia sepak bola adalah hal yang biasa. Para pemain selalu menghadapi resiko cedera saat mereka berkompetisi di level tertinggi. Namun, dalam situasi seperti ini, manajemen cedera dan pemulihan menjadi sangat penting. Timnas Indonesia dan klub-klub yang terlibat harus terus meningkatkan pengelolaan fisik pemain mereka untuk menghindari cedera yang dapat mengganggu perjalanan mereka di lapangan hijau. Selain Jordi Amat dan Yance Sayuri, pemain lain yang harus menepi akibat cedera adalah Ivar Jenner. Jenner saat ini membela FC Utrecht dan namanya sempat masuk dalam radar pemanggilan timnas Indonesia.
Namun, cederanya saat membela Jong Jutrek membuatnya harus menepi dari skuad. Akibat dari cedera-cedera ini, rencana pemanggilan skuad timnas Indonesia mengalami penyesuaian. Dari rencana awal pemanggilan 26 pemain, hanya 25 pemain yang bisa dipanggil ke timnas. Cedera-cedera ini memberikan tantangan tambahan bagi pelatih dan pemain untuk menjalani persiapan yang lebih ketat dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi absennya pemain kunci. Dalam menghadapi Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka memiliki skuad yang siap bermain dengan baik. Semua mata dan harapan bangsa tertuju pada mereka, dan mereka akan berjuang habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Para pemain yang berada dalam kondisi terbaik akan diberikan tanggung jawab untuk membuktikan kemampuan mereka di tingkat internasional. Namun, cedera-cedera ini juga menunjukkan pentingnya manajemen cedera dan pemulihan yang efektif dalam sepak bola profesional. Timnas Indonesia dan klub-klub yang terlibat harus terus meningkatkan pengelolaan fisik pemain untuk menghindari cedera yang dapat mengganggu perjalanan mereka di lapangan hijau. Sebagai tambahan, dalam menghadapi Brunei Darussalam, timnas Indonesia harus mempersiapkan strategi yang matang. Mereka harus memahami kekuatan dan kelemahan lawan mereka dan berusaha untuk memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Pertahanan yang solid dan serangan yang tajam akan menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Tidak hanya itu, dukungan dari para penggemar juga akan sangat penting. Supporter setia timnas Indonesia akan menjadi orang ketiga di lapangan, memberikan semangat dan dukungan kepada para pemain mereka. Atmosfer yang ramai